Praktik agensifikasi di negara lain. Yang pertama, Inggris. Inggris tercatat sebagai negara yang paling berhasil menerapkan konsep agensifikasi. Agensifikasi secara masif dilakukan oleh Margaret Thatcher di sekitar tahun 1980-an sebagai cara untuk memotong belanja publik secara besar-besaran serta meningkatkan tabungan. Menurut Panshamina dan Thomas dalam buku berjudul The Next Step Initiative dari tahun 1988 hingga 1997, pemerintah Inggris berhasil memindahkan sekitar 75% hingga 95% PNS dari institusi birokrasi dengan inisiatif Britain's Next Step yang mendorong penghematan anggaran yang cukup signifikan. Reformasi birokrasi tersebut juga mengubah pejabat-pejabat senior menjadi lebih berfokus kepada regulasi karena tidak lagi dipusingkan oleh rumitnya operasional. Karena kesuksesan tersebut, inisiatif Next Step seringkali dianggap sebagai reformasi birokrasi paling revolusioner sepanjang sejarah pemerintahan. Selanjutnya, Selandia Baru. Selandia Baru merupakan salah satu negara yang menerapkan agensifikasi secara luas pada pemerintahannya. Terdapat beberapa perubahan, di antaranya birokrasi tradisional dan sentralistik diganti oleh suatu sistem yang memungkinkan manajer sektor publik menyediakan output sebagaimana ditetapkan oleh menteri yang duduk di kabinet. Yang kedua, akuntansi akrual dari sektor privat diadaptasi untuk memastikan biaya output beserta depresiasi aset pada sektor publik dapat diperbandingkan dengan hal yang sama pada sektor swasta. Dan yang terakhir, manajer diberi ruang yang memadai untuk mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan output. Terdapat juga permasalahan seperti monitoring yang tidak berkelanjutan dan tidak memadai dari kementerian, tidak memadainya respon dan ketidakpedulian agen terhadap kebijakan pemerintah, persyaratan akuntabilitas yang tidak lengkap dan tidak konsisten, serta tidak memadainya pengaturan tata kelola sebagai akibat status yang membingungkan dari crown entities. Selanjutnya, Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara yang gemar melakukan perubahan struktur organisasi dengan alasan pemotongan biaya. Menurut OECD dan Korea Policy Center, agensifikasi di Korea Selatan tidak pernah berjalan sukses. Beberapa kelemahan penerapan agensifikasi di Korea Selatan yaitu lemahnya pengendalian legislatif akibat pemberian otonomi dan kebebasan pengaturan legal, produk yang dihasilkan seringkali merusak kepercayaan publik, sulitnya koordinasi antara kementerian dan agen, serta tingginya risiko terkait akuntabilitas dan korupsi. Na Yong Kim dan Won Yuk Choi menemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja dengan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan SDM yang diteliti pada agen pemerintah. Namun demikian, terdapat korelasi yang erat antara kinerja dengan evaluasi kinerja dan penghargaan atau reward.